Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tertunduk di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Nama-Mu sungguh ajaib. Oh, haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur
Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Kau Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri, katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, segala puji dan syukur hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan kami balas? Dengan apakah segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah
Kami berterima kasih ya Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu. Oh haleluya. Segala pujian dan syukur kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkaulah Tuhan Allah kami, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami, membawa hidup kami Tuhan, membawa hati kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kuduskan setiap hati kami dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh layak untuk kami menerima setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk kami menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka dan pertemukan mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika Engkau melawat kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Salam sehat semua buat kita semua. Dan shalom juga buat Bapak Ibu Saudaraku yang beribadah secara online di rumah. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat bergabung. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan kembali, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Info ibadah Raya Minggu 12 Desember 2021. Ibadah Raya Minggu depan 19 Desember 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens. Wajib mendaftar dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids, libur mulai minggu ini dan anak-anak akan kembali beribadah tanggal 8 Januari 2022. Doa Wanita Wilayah Timur, libur sampai dengan 4 Januari 2022. Doa Wanita Wilayah Barat, hari Selasa 14 Desember 2021 jam 2 siang di rumah Mama Karen, Jalan Cibuntu Timur nomor 17. Komsel dan Rabu berdoa online seluruh jemaat dan panitia Natal, Rabu 15 Desember 2021 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code. Yang pertama persembahan kas atau operasional gereja, yang kedua pembangunan gereja, yang ketiga diakonia.
rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa melalui scan QR Code, yang pertama kas gereja, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga perpuluhan dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja. Yang pertama untuk pemasangan lift 3 lantai kapasitas untuk 4 orang, dan kedua peredam suara untuk seluruh ruangan gereja. Mohon dukungan dalam doa dan dana. Info Natal Hosana Youth and Teens hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 4 sore on-site di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, dan Bapak Saudara boleh berikan salam kiri kanan. Bapak Saudara katakan, mari bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami puja Tuhan. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorak paling meriah, katakan haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Aku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mau bersyukur, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau tetap bersyukur apapun keadaan kita. Dan kalau kita melihat keadaan hari-hari ini Bapak Saudara, ada bencana beberapa hari kemarin bahwa Gunung Semeru meletus ya. Tetapi kita mau tetap percaya perlindungan Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang selalu memegang hidup kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku
memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Dengan tangan kanan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, angkat kedua belah tangan kita, katakan, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sorak-sorai yang paling mulia bagi Allah kita. Yakinkan diri kita, percaya, imani. Yesus memberi kita kemenangan dan pertolongannya tepat pada waktunya yang sempurna. Mujizatnya selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di depan hadirat Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi rema yang mengubah, menguatkan kami, membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Makin lama berjalan, makin kuat hendak menghadap kepada Allah di Sion yang kudus. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, haleluya. Bagi yang belum pernah kenal saya, nama saya Nathan Sembiring. Saya keponakan Ibu Gembala dan dulu pernah lama jadi pengerja di sini. Ya, kalau dulu saya kalau khotbah lihatnya ke bawah aja. Kalau sekarang saya khotbah lihatnya harus bawah dan atas, saudara. Karena ada juga yang duduk di atas. Ya, shalom juga, haleluya yang duduk di atas ya. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sudah ada di slide LCD, tapi juga kalau yang bawa Alkitab bisa buka Alkitab, yang bawa handphone bisa buka di handphone, tapi yang saudara lebih senang memperhatikan ke depan juga sudah ada ayatnya di depan. Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang sudah sering kali kita baca dan dengarkan, dan kita renungkan, tapi pagi hari ini firman Tuhan selalu baru setiap waktu. Amin. Mari kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri semua. Roma 12 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mengawali firman Tuhan ini dengan satu lagu Takkan Pernah Ku Bawa. Kita mulai dari refnya saja. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saudara, firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat yang pertama tadi, bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, menasihatkan kita semua, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kalau kita merunut kepada Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, maka ritual ibadah Israel kuno itu penuh dengan yang namanya korban. Ya, saya mencatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, korban itu bukan hanya persepuluhan, saudara. Ada korban bakaran, ada korban keselamatan, ada korban pengampunan, ada korban ucapan syukur, ada korban penghapus dosa, ada korban, saudara, persepuluhan. Dan itu semua berbicara mengenai kos, mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Saudara, umat Israel kuno mempersembahkan kepada Tuhan bukan hanya 10% daripada penghasilan mereka, tapi ada begitu banyak korban. Tapi apakah dengan ritual korban Israel kuno, ibadah Israel kuno yang begitu banyak, saudara, apakah mereka mengalami yang namanya kebangkrutan? Saudara, Alkitab mencatat, bahkan sejarah dunia hari ini mencatat, bahwa perekonomian dunia dipegang oleh keturunan Abraham jasmani. Amin. Saudara, mereka diberkati Tuhan luar biasa.
diberkati, dan mereka tidak berkekurangan. Karena apa, saudara? Karena mereka suka memberi. Saudara, saya mengikuti perjalanan gereja ini cukup lama, saudara. Dan ada satu ciri khas daripada gereja ini yang tidak pernah berubah dahulu sampai hari ini, dan juga kita berharap sampai seterusnya, saudara. Dan itu yang saya lihat menjadi DNA daripada gereja ini. Betul gereja ini punya banyak program, betul gereja ini punya banyak aktivitas, betul gereja ini punya banyak visi dan target, saudara. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah dari dahulu dan sampai sekarang saya perhatikan, DNA daripada gereja ini adalah gereja yang suka berkorban. Amin. Gereja yang suka memberi. Amin. Dan itu saya sudah perhatikan dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah, saudara. Kesukaan daripada jemaat, kesukaan daripada umat Tuhan untuk memberi, untuk berkorban, itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Dan saya mulai coba pelajari kenapa, ya. Gereja ini unik, saudara. Gereja ini unik yang mungkin saudara berbeda dari gereja yang lain. Apa yang menjadi DNA atau garis daripada bibit bobot bebet daripada gereja ini yang tidak pernah berubah sampai hari ini adalah gereja yang suka memberi. Dan saya mulai pelajari kenapa, saudara. Ternyata, saudara, itu dimulai dari kepala, saudara. Dimulai dari gembala. Gembala yang suka memberi, saudara, akan membuahkan jemaat yang suka memberi juga. Amin. Dan itu yang terjadi sampai hari ini, saudara. Saudara mungkin tidak terlalu banyak tahu, tapi saya sudah ngikuti karena saya dari sejak kelas 1 SMP sudah tinggal di sini, saudara. Dari sejak zaman Oma Tampi masih hidup, saudara, ya. Saya sudah tinggal di gereja ini. Waktu itu Bapak Gembala baru saja menggantikan Oma Tampi menjadi gembala di tempat ini, ya. Wah, saudara, dan satu hal yang saya perhatikan dari sejak dulu, Bapak Ibu Gembala, saudara, suka sekali menolong, saudara. Jemaat-jemaat yang butuh uang sekolah anak, saudara. Mereka tanpa umumkan dari mimbar, saudara, tangan yang tidak kelihatan itu memberi, saudara. Terus. Dan itu, saudara, bukan hanya untuk 1-2 bulan. Saya perhatikan, anak ini mulai dari SD, setiap bulan, saudara, uang sekolahnya dibayar oleh gembala, saudara. Kemudian masuk SMP, terus, saudara. Saya pikir, oh ini sudah SMP, sudah berhenti. SMA, masih terus. Dan ketika, saudara, anak jemaat ini juga mulai kuliah, saya perhatikan, loh, kok terus, saudara? Tapi apakah Bapak Ibu Gembala, saudara, mengalami kekurangan karena mereka suka memberi? Yang saya perhatikan, saudara, gereja ini ada hari ini seperti ini oleh karena saudara Gembala suka berkorban, saudara. Amin. Dan kalau kita sudah mau diberkati Tuhan lebih lagi, jangan pernah, saudara, takut untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, berbicara tentang persembahan, ada 3 poin yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, yaitu persembahan yang tadi saya sudah sampaikan sebagai pengantar. Lalu yang kedua adalah penyembahan kita, ya, penyembahan kita. Dan yang ketiga adalah hidup kita, hati kita sebagai mezbah daripada korban bakaran itu sendiri, saudara. Yang pertama saya sudah sampaikan tadi pengantar tentang persembahan. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Saudara, kadangkala ada umat Tuhan begini, saudara, ya. Dengan Tuhan itu hitung-hitungan, pakai prinsip ekonomi, ya. Dengan korban sekecil-kecilnya mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan prinsip ekonomi, saudara, ya. Nah, lalu kemudian prinsip itu sudah mulai diterapkan, saudara, ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ya, di dalam Maliaki pasal 3 ada satu teks ayat firman Tuhan yang sangat keras, saudara, bahkan cenderung agak sarkasme. Ditulis di situ dikatakan, engkau telah berlaku kurang ajar terhadap aku. Wih, kok kurang ajar Tuhan? Bagaimana kok sampai saya kurang ajar? Kenapa? Karena engkau telah memberi korban yang cacat kepada aku, kata Tuhan. Saudara, kita beribadah mengharapkan berkat dari Tuhan, tetapi kita memberi, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kadangkala tapi tidak ada di sini, di tempat lain, saudara. Kita memberi itu seperti bersedekah kepada Tuhan. Kadangkala nggak ada bedanya, saudara, kita ngasih sama pengamen sama ngasih ke gereja, saudara. Nah, seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara, korban persembahan yang hidup, kekristenan
Saudara, kadangkala menjadi kekristenan yang antroposentris. Apa itu kekristenan antroposentris? Ya, kekristenan yang selfish, egosentrik, materialistik. Jadi begini, kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mengharapkan keuntungan bagi diri kita sendiri, saudara. Pokoknya segalanya tentang aku, tentang aku, tentang aku. Jadi kita datang kepada Tuhan, tetapi selalu yang kita bahas kepada Tuhan adalah kemanusiaan kita. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan buka jalan untuk usaha pekerjaanku. Kita tidak pernah membahas kepentingan Tuhan dalam hidup kita, tetapi selalu yang kita bahas adalah kepentingan kita kepada Tuhan, saudara. Itu yang dinamakan dengan kekristenan yang antroposentrik, kekristenan yang selfish, kepada diri saya, untukku, dan untukku, saudara. Lalu kemudian kekristenan yang egosentrik, saudara. Kita untuk berdoa bagi orang lain, berdoa untuk bangsa dan negara, rasanya sesuatu topik doa yang jauh dari kita. Tetapi ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, wah, rasanya kita nangis habis-habisan untuk diri kita, saudara. Itu yang dinamakan dengan kekristenan yang egosentrik. Tidak memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan lebih besar lagi, bahkan kepentingan Tuhan dalam hidup kita, kepentingan Tuhan bagi bangsa dan negara ini, saudara. Nah, saudara, kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima, saudara? Ya, bukan karena jenis persembahannya. Ada yang berkata begini, oh karena Kain membawa hasil pertanian, karena Habel membawa korban domba. Bukan juga karena itu, saudara. Tetapi yang pertama Tuhan lihat adalah hati kita, hidup kita. Yang Tuhan inginkan bukan hanya penyembahan dan persembahan kita. Ya, yang pertama tadi penyembahan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang kedua, saudara, persembahan kita. Ya, kita bawa korban persembahan kita. Tetapi yang ketiga, saudara, Tuhan juga inginkan hidup kita sebagai persembahan. Dan saudara, itu bagian yang paling penting bagi Tuhan. Hidup kita ini sebagai persembahan, saudara, ya. Yaitu penyembahan, persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Tetapi juga diberikan oleh orang yang, coba bagian terakhir, saudara, poin di layar LCD. Penyembahan, persembahan terbaik dari apa, saudara? Dari orang yang hidupnya juga benar, saudara. Amin. Jadi 3 poin ini tidak terpisahkan. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang suka memberi, saudara. Yang ketiga, hidup kita ini sendiri menjadi mesbah, saudara, di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau berbicara tentang penyembahan dan persembahan, ya, maka kita harus bisa menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Next. Kita harus bisa menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Baik atau tidak baik waktunya. Kita harus menjadikan hidup kita menjadi penyembahan, persembahan, dan mesbah, saudara, hidup hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, Ayub pasal 1 ayat 20-22, saudara, firman Tuhan berkata begini, ya. Saya lihat sebentar. Ya. Nah, Ayub pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, kadangkala kita bisa menyembah Tuhan ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik. Tapi ketika ada masalah, kadangkala kita mau berdoa aja rasanya berat sekali, saudara. Betul enggak, saudara? Saudara, Mazmur Daud, Mazmur yang terindah di dalam Alkitab, itu lahir di dalam penderitaan, saudara. Saudara, di dalam penderitaan kita, di dalam kesulitan, masalah kita, kalau kita tetap menyembah Tuhan, disitulah penyembahan yang terbaik itu, saudara, datang kepada Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa di dalam kesesakan kita, kita menyembah Tuhan di dalam kesesakan kita. Saudara, berapa waktu yang lalu, sekitar bulan Maret, April, saudara,
Saya ini di Mojokerto, nah kami melayani di kota Mojokerto. Mojokerto itu dari Surabaya kira-kira 37 km. Jadi kalau dari tol, sekarang kan sudah ada tol ya, dari tol itu kira-kira ya 20 menit aja. Kalau Bapak Ibu Saudara satu waktu ke Surabaya, mainlah ke Mojokerto. Mojokerto itu menurut sejarah adalah pusat kerajaan Mojopahit. Makanya Mojopahit, Mojokerto, buah pohon mojo, dari situ asalnya saudara ya. Jadi di sana banyak buah pohon mojo, tapi tidak bisa dimakan saudara buahnya. Nah saudara, sekitar bulan Maret April, saudara, saya sebagai ketua RW di perumahan kami, itu membawahi 5 RT, lalu kemudian saya juga di desa merangkap sekretaris BUMDes, jadi badan usaha milik desa, saya sekretarisnya, yang mengurusi kios-kios yang disewakan milik desa kepada warga saudara, untuk bisa jualan di kios-kios itu. Jadi setiap hari berhadapan dengan orang banyak ya. Saya nggak tahu dari mana jalannya. Hari Minggu saya ibadah seperti ini, kemudian ada penyerahan anak saudara, saya doakan. Dan waktu doa penyerahan anak itu biasanya kan kita tidak sentuh kan, tapi waktu itu kemungkinan saya saking semangatnya saya rangkul saudara. Lalu saya naik ke mimbar, saya lupa pakai hand sanitizer, nggak tahulah dari mana saudara ya. Tapi yang jelas hari Senin malam tiba-tiba saya greges saudara, menggigil seperti orang kedinginan, demam. Kemudian saya coba obati sendiri, Selasa, Rebu, saudara, tidak ada perubahan. Hari Kamis saya ke dokter saudara. Dan waktu saya ke dokter saudara, saya diberikan obat, tapi tidak ada perubahan juga. Hari Jumat saudara, saya ke puskesmas. Lalu saya bawa obat-obatan itu, puskesmas berkata begini, Pak, obat-obat yang diberikan dokter ini adalah obat-obat untuk pasien COVID, katanya begitu. Wah, saya kaget saudara. Rasanya saya prokes ketat, kemana-mana saya cuci tangan, saya pakai masker, dan di gereja juga seperti itu, jemaat pakai masker, cuci tangan, dan kita ibadah juga dibatasi seperti ini, cuma boleh separuh atau berapa persen saja dari kapasitas. Di mana saya kena, saya bingung saudara. Tetapi saudara, yang jelas saudara, kemudian saya pergi ke rumah sakit, saya penasaran, saya swab antigen saudara. Ternyata hasilnya memang saya positif saudara. Lalu oleh pihak rumah sakit saya tidak boleh pulang ke rumah. Saya langsung digiring saudara dengan ambulans. Petugas saya langsung pakaian APD lengkap, saudara, dengan pakaian APD lengkap, saya dinaikkan ke ambulans itu seperti orang, seperti kuman begitu saudara. Wah, ada orang-orang mulai takut lihat saya saudara. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit bagian belakang, satu bangunan isolasi khusus untuk pasien COVID saudara ya. Saudara, ruangan itu besar seperti ini saudara, dan bednya itu cuma ada 4. Begitu saya digiring ke situ saudara, hari Jumat ya, di dalam itu cuma ada 1 ibu menjadi teman saya, 4 bed, jadi cuma berdua, sudah ada 1 ibu di situ, dan ibu ini sudah akan pulang saudara, besok harinya. Kemudian saya bilang kepada anak istri saya, ayo swab antigen. Hari Sabtu mereka ke rumah sakit, mereka juga swab antigen. Ternyata istri saya juga positif. Anak saya yang besar juga positif. Tapi anak saya yang kecil, Aurel, yang duduk di bangku SD itu ternyata negatif, saudara. Saya telepon adik saya di Bangkalan Madura, Sri, saudara. Saya bilang, tolong jemput Aurel karena kami akan isolasi di rumah sakit. Lalu adik saya jemput saudara anak saya, kemudian mereka bawa ke Bangkalan. Tetapi anak saya yang kecil ini juga di Bangkalan, itu diperlakukan saudara, ya mereka juga berhikmat kan saudara ya. Jadi anak saya itu ditaruh di kamar belakang sendiri, sudah diisolasi sendiri, karena akan di swab PCR lagi di Bangkalan. Nah saudara, singkat cerita hari Sabtu anak istri saya menyusul saya masuk ke rumah sakit itu, ke kamar itu, jadi kami sudah bertiga di situ saudara. Dan ibu itu yang satu kamar dengan saya hari Jumat malam, Sabtu pulang. Jadi saya pikir ya sudah, di kamar ini cuma kami bertiga ya. Lalu kemudian Sabtu malam tiba-tiba masuk satu bapak lagi saudara ke dalam ruangan itu. Waduh, ternyata ada ketambahan 1 orang nih, jadi 4 saudara ya. Kamar mandinya kan cuma 1 saudara di dalam, jadi kan kongsian saudara. Saya bilang ya Tuhan. Lalu kemudian saya duduk di sebelah saya tidur di sebelah bapak itu saudara. Bapak ini nggak bisa pakai masker, kalau pakai masker dia sesak nafas. Jadi dia buka maskernya di sebelah saya, saudara. Dia terus batuk-batuk di sebelah saya. Waduh, saya bilang, suster, saya pindah dong, jangan di sini, saya bilang begitu ya. Lalu suster bilang, suster itu hanya bisa masuk ke ruangan 1 hari 3 kali. Pagi ngasih sarapan, siang ngasih makan siang, sore ngasih makanan, saudara. Di luar itu kalau tidak benar-benar emergensi, mereka tidak akan mau masuk ke dalam. Bukan apa-apa saudara. Kalau mereka masuk ke dalam, mereka harus pakai APD lagi. Dan itu kan cukup merepotkan bagi mereka saudara. Jadi kalau tidak benar-benar urgen, mereka tidak masuk saudara.
Jadi saya telepon, saya bilang, suster, saya pindah dong bednya. Dia bilang, Bapak bisa nggak geser sendiri? Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya geser sendiri. Jadi saya dengan anak saya Kesia, dengan selang infus di sini sudah, selang infus saya geret-geret dan kita seret itu spring bednya apa, tempat tidur bed itu sudah ya, untuk mendekat kepada istri saya. Saudara, 3-4 hari kemudian, Bapak itu meninggal dunia, saudara. Di ruangan yang sama dengan kami, itu sekitar maghrib. Dan ketika Bapak ini meninggal dunia, saudara, ya, sebelumnya handphone saya sempat dipinjam. Karena kondisinya kritis, suster nggak sempat keluar lagi ambil handphone. Dia bilang, Pak pinjam handphonenya. Saya sempat protes, saya bilang, suster ini handphone saya gimana Bapak? Itu kan seperti itu. Dia bilang, nggak apa-apa Pak, nanti handphonenya saya steril lagi. Dia bilang begitu. Jadi saudara, pasien ini video call dengan dokter pakai handphone saya. Nah saudara, lalu setelah itu tidak berapa lama Bapak ini meninggal dunia. Maghrib Bapak ini meninggal dunia, jenazahnya baru dikeluarkan dari ruangan itu menjelang tengah malam, saudara. Jadi selama lebih kurang 4 jam, kami bertiga satu ruangan dengan jenazah COVID, saudara. Dan saudara, satu AC yang sama, berbagi AC yang sama dengan mayat COVID, saudara. Ya nggak tahu SOP-nya bagaimana, saya kan nggak ngerti, saudara ya. Tapi menjelang tengah malam baru jenazah itu dikeluarkan dari ruangan kami. Dan saudara, saya yang tadinya baik-baik saja, saya masuk itu waktu di scan, paru-paru saya bersih, saudara, jantung saya baik. Nah istri saya masuk ada pneumologi, ada pneumonia, saudara, ada pneumonia. Ya ada bercak-bercak putih di paru-paru. Nah, tetapi setelah Bapak itu meninggal, esok harinya nggak tahu bagaimana saudara, saturasi saya tiba-tiba terjun bebas, saudara. Tinggal 78, saudara. 78. Trombosit saya turun sampai 8.000, saudara. Waduh, saudara, lalu ada 2 teman saya dokter yang biasa saya konsultasi kepada mereka. Jadi setiap pagi saya laporkan kepada mereka trombosit berapa, saturasi berapa, tekanan darah berapa, temperatur berapa, setiap pagi saya lapor, saudara. Dan waktu pagi itu saya lapor, saya bilang saturasi saya 78. Kedua teman saya dokter ini, saudara, sama-sama bilang begini, sudah banyak menyembah Tuhan aja. Lalu kemudian mereka sudah tanpa sepengetahuan saya, mereka telepon adik-adik saya. Dan mereka katakan, yang terbaik aja dari Tuhan. Saudara, 5-6 hari ke depan, saya hidup dengan oksigen, saudara. Sebentar aja oksigen itu saya lepas, terjun bebas lagi 78, saudara. Saya pakai naik 80 sekian, mendekati 90. Saya lepas sebentar aja, terjun lagi 78. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi pada saat kemarin itu oksigen langka, saudara. Karena hidup saya benar-benar bergantung kepada oksigen. Tapi waktu itu COVID sedang landai, sehingga 4 tabung oksigen yang 6 kilo itu dijajarkan di samping tempat tidur saya, saudara. Ya. Dia bilang begini, Pak, kalau kira-kira sudah mau habis dan belum waktunya kami masuk, karena kan sehari cuma 3 kali boleh masuk kan, Bapak ganti sendiri aja ya, dia bilang begitu. Iya, saya bilang. Jadi saya diajar bagaimana caranya ganti sendiri, saya ganti sendiri. Saudara, waktu itu saya sempat bilang kepada anak istri saya, ya nanti kalau terjadi apa-apa, ini ya tahu ya, surat-surat ini berkas-berkas ada di mana ya, letaknya di sini, letaknya di sini, letaknya di sini. Sampai kemudian anak saya tiba-tiba dia bentak saya, dibilang, Papa ini apa-apaan, dia bilang begitu, saudara. Wah, saya kaget, saudara. Lalu saya mulai berjuang. Saya ingat katanya kalau seperti itu kondisinya, teriak keras-keras katanya begitu ya, supaya ini paru-paru terbuka. Teriak keras-keras, lompat-lompat ya. Jadi saya mulai menari, melompat-lompat seperti orang gila di kamar itu, saudara ya. Untungnya kan gak ada pasien yang lain, saudara ya. Tinggal kami bertiga karena satu bapak itu kan sudah check out, saudara ya. Iya kan, tinggal kami bertiga. Wah, saya teriak-teriak, saya lompat-lompat. Dan saya melihat dengan cara begitu saturasi saya mulai naik, saudara. Hari ke-6 saturasi saya mulai naik, saudara. Lalu kemudian kira-kira 2 minggu kami di rumah sakit, menjelang pulang saya di scan lagi. Saya yang tadinya masuk dalam keadaan baik-baik aja, waktu di scan lagi, ternyata mulai ada pneumonia, saudara, di paru-paru saya, dan mengalami pembengkakan jantung, saudara. Dan dokter bilang begini, Pak, ini sudah 14 hari, ya kondisi Bapak sudah mulai stabil, tetapi
kami juga harus memberikan kesempatan kepada pasien yang lain. Bapak bisa lanjutkan untuk di rumah, untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, dia bilang begini, minum air putih Pak, itu hanya boleh 600 mili satu hari. Jadi 1 botol aqua tanggung, ya. Saya bilang, Tuhan bagaimana saya bisa minum aqua 600 mili satu hari dari pagi sampai malam, saudara. Di rumah 1 hari saya coba, saudara. Hari kedua saya coba, tambah lemes, saudara, karena kurang minum. Sampai kemudian saya ingat ada satu jemaat yang juga mengalami penyakit pembengkakan jantung. Saya telepon, saya bilang, Cihong kan pembengkakan jantung ya. Oh iya Pak Nathan. Terus kata dokter kalau minum itu 600 mili ya satu hari. Oh enggak Pak Nathan, saya kalau haus minum aja. Kadang-kadang kalau panas saya haus ya, saya minum air es Pak Nathan. Ini luar biasa. Iman saya bangkit, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus, saya minum sebanyak yang saya butuhkan. Dan sampai hari ini saya dipelihara Tuhan, tetap sehat. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Cuma ada yang namanya long COVID, memang tiap 2-3 jam itu kadang agak nyeri. Jadi pokoknya makan sudah selesai. Saudara, anak istri saya juga kemudian kita pulang sama-sama setelah 2 minggu. Saudara, saya mau katakan begini, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang kena COVID lalu kemudian selamat. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang kena COVID tetapi kemudian juga kembali ke rumah Bapa. Bukan karena yang selamat doanya lebih kencang daripada yang dipanggil pulang ke rumah Bapa, saudara. Tetapi kalau hari ini saya masih ada, saya masih hidup, itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Ada satu lagu Pantekostal lama berkata begini, kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran tak sungguh tak terduga. Saudara, lagu ini terus mengiang dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saya masih hidup sekarang itu semua hanya oleh karena cintanya Tuhan. Sampai hari ini saya tetap masih bergumul untuk memulihkan kembali kesehatan saya dengan normal, saudara. Berapa bulan yang lalu saya melayani di kota Bangkalan, Madura. Saudara, tapi beberapa hari sebelum ke Bangkalan, saya sering sesak nafas, saudara. Lalu saya bilang, Tuhan, bagaimana ini saya mau melayani? Lalu saudara, hari Sabtu saya harus nyetir kendaraan, saudara. Dari Mojokerto ke Bangkalan itu kira-kira 3 jam perjalanan, saudara. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Kuatkan saya Tuhan, untuk saya bisa nyetir kendaraan ini. Singkat cerita, hari Sabtu malam saya sampai di Bangkalan. Saya coba tidur, saudara. Tapi tengah malam, nyeri jantung itu datang lagi, saudara. Saya bilang, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Saya nggak bisa tidur, saudara. Saya nggak bisa tidur. Jam 1 pagi saya keluar dari kamar. Saya tidur di sofa di ruang tamu daripada pastori gereja itu, saudara. Kemudian saya taruh bantal pemanas dari pasir kuarsa itu di dada saya. Saya bilang, Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan. Saya mau melayani Engkau pagi ini, Tuhan. Saya bilang begitu. Lalu kemudian, saudara, saya bilang, hai penyakit, enyahlah engkau daripadaku, karena aku akan melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara, ajaib, saudara. Pagi itu tiba-tiba saya bisa tidur. Dan sejak saat itu sampai hari ini, sesak nafas itu tidak datang lagi, saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, hari-hari di mana kita hidup hari-hari ini, saudara, adalah hari-hari di mana kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi setiap hari jangan lupa bersyukur ketika kita pagi masih bisa bernafas, hidup kita sehat, saudara. Saya juga mendengar beberapa dari antara jemaat juga pernah terserang COVID, saudara, ya. Saudara, kalau hari ini kita masih ada, itu kasih karunia Tuhan semata, saudara. Karena ini bukan penyakit yang bisa dianggap enteng, saudara, ya. Dan saudara tahu enggak? Enggak tahu kan, saya belum ngomong kan, saudara, ya. Kalau saya bilang tahu, ya ini gawat juga nih, saya belum ngomong sudah tahu, saudara. Sudah tahu bahwa pasien COVID itu berangkat itu di dalam damai, saudara.
Tidak seperti orang sakit parah, kalau kemudian berangkat, enggak. Dia meninggal dengan tenang. Tidur, selesai. Gak ada teriak-teriak meronta-ronta, itu gak ada, saudara. Ya kan? Senyap, itu membunuh dalam senyap COVID itu, saudara. Senyap, kemudian check out, saudara. Ya kan? Saudara tadi sudah check in kan pakai handphone, nanti keluar jangan lupa check out, saudara ya. Tapi hanya check out dari gereja, bukan dari dunia ini, saudara ya. Saudara, wah kalau kita masih hidup sekarang, itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan lupa bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan beri kepada kita, amin. Yuk coba kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Kalau saudara pernah tahu Oma Wakari, gembala gereja Pantai Kosta di Esparman Medan, ini lagu kesukaannya, saudara. Dan Ibu Gembala juga, lagu ini kalau nggak salah lagu kesukaannya juga, saudara ya. Bahwa kalau aku masih hidup sekarang, itu semua karena cintanya Tuhan. Amin. Yuk nyanyi sekali lagi, saudara. Syukuri untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Sekali lagi nyanyikan, kalau ku masih hidup, kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Amin, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan hari-hari ini dalam masalah, saudara. Apapun masalah hidup kita, tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, berikutnya, apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita hari-hari ini, saudara, tetaplah menyembah Tuhan. Ya, Tuhan itu memperhatikan air mata kita. Ada satu lagu berkata yang digubah dari ayat firman Tuhan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Percaya setiap kali kita nangis berdoa kepada Tuhan, Tuhan mencatat air mata kita. So, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Tetapi ada hal yang lebih membuat Tuhan tertarik lagi kepada kita. Kalau air mata kita, penderitaan kita, Tuhan pasti tahu dan mengerti. Tetapi setelah itu, what next? Tuhan tunggu iman kita untuk bangkit, saudara. Amin. Karena ada orang begini, ketika dia menghadapi masalah, dia nangis, tetapi dia tidak bangkit, saudara. Ya. Dia nangis, dia meratapi diri, dia mengasihani diri, saudara. Dia menyesali, kenapa kalau aku lakukan kesalahan itu, kenapa aku lakukan kebodohan itu, sehingga aku tertimpa masalah yang sangat besar ini. Tetapi kemudian dia tidak berusaha untuk bangkit, saudara. Benar, kita ada masalah. Benar, kita ada persoalan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bangkit mengatasi masalah itu. Amin. Tadi kita sudah nyanyikan, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, amin. Saudara, mari kita bangkit mengatasi masalah itu, saudara. Nah, saudara, semua orang hari-hari ini pasti mengalamilah yang namanya penderitaan, saudara. Amin. Semua orang hari-hari ini mengalamilah yang namanya kesulitan, kebutuhan hidup. Ya, ada orang-orang yang sudah 2 tahun tidak aktif, saudara ya, karena usahanya terkena pandemi. Saya kemarin ketemu dengan salah satu saudara kami, saudara, karena kami datang ke Bandung oleh sebab pernikahan keponakan istri saya. Kemarin sudah berlangsung di Hotel Crown, ya.
Kemudian hari ini saya terima kasih Bapak Gembala memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani firman Tuhan. Nah saudara, semua kita hari-hari ini pasti menangis saudara, oleh karena masalah kebutuhan hidup. Tetapi yang lebih penting bagaimana kita bisa memiliki iman untuk bangkit dan percaya Tuhan pasti menolong kita, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Berikutnya, tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudara, jadi apapun yang terjadi kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana hidup kita ini menjadi mezbah korban bakaran di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini juga benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, yang namanya kebutuhan hidup semua orang hari-hari ini mengalami. Enggak jemaat, enggak pendeta. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengeluh kenapa mereka menyewa di mal-mal, di restoran, di hotel-hotel. Sewanya harus tetap bayar. Tapi saudara, ibadah menjadi online loh. Dari mana saudara ya? Pemasukan berkurang drastis. Wah, mulai stres, mulai pemotongan gaji karyawan full-timernya. Wah, banyak sekali dilakukan. Dan mereka mulai, waduh gimana nih Tuhan. Semua ngalami saudara. Ya, semua ngalami. Ya, tadi saya melihat di gereja ini ke depan akan butuh untuk membangun lift, ya, untuk buat peredam suara. Saudara, kami juga di Mojokerto mau beli keyboard saudara ya, karena keyboard yang satu-satunya yang kami miliki sudah dipakai 11 tahun dan sekarang sudah mulai bermasalah saudara. Ya sudahlah, yang namanya kebutuhan pelayanan itu selalu ada saudara. Selalu ada. Dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari juga selalu pasti ada. Tetapi yang lebih penting bagaimana respon kita menghadapinya. Amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan, ya, yang namanya kebutuhan itu selalu ada saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang menjadi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Itu saudara, itu saudara. Bukan air mata seorang gembala itu bukan karena wah kebutuhan hidup nih ya kurang makan, kurang dan sebagainya, enggak. Tetapi air mata seorang gembala adalah ketika melihat jemaat ini suka memberi saudara. Jemaat ini suka menyembah Tuhan. Ada 3 poin kan? Tetapi yang ketiga, hidup jemaat ini saudara tidak bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Waduh, disitulah air mata seorang gembala tertumpah saudara. Ketika setiap bulan, setiap tahun, sepanjang tahun saudara, sepanjang umur hidup, tidak ada perubahan hidup yang dialami oleh jemaat itu. Sehingga kadangkala sebagai gembala kami merasa, Tuhan, apakah kami gagal menggembalakan jemaat ini? Karena tidak ada perubahan hidup saudara. Wah, kalau memberi suka saudara. Kalau menyembah, oke saudara. Penyembahannya bagus saudara. Tapi hidupnya saudara tidak benar saudara. Wah, bagaimana ini Tuhan? Kenapa bisa seperti ini? Saudara, 3 hal ini, penyembahan kita, persembahan kita, dan hidup kita, hati kita sebagai mezbah di hadapan Tuhan. Ketiga-tiganya harus berjalan saudara seimbang dalam kehidupan kita. Amin. Penderitaan itu selalu ada, tetapi yang penting bagaimana respon kita terhadap penderitaan. Berikutnya, slide terakhir saudara. Dikatakan demikian, mari kita mencegah kebocoran hati hari-hari ini saudara. Kebocoran hati itu bisa terjadi oleh kadangkala hal-hal yang sifatnya kecil saudara. Ya. Ada satu kapal selam nuklir, ya namanya itu saudara. Kemudian kapal selam ini satu waktu tiba-tiba tenggelam di kedalaman laut dan pecah saudara. Dan awaknya tidak ada yang selamat. Seperti kemarin kapal selam yang tenggelam di Bali itu saudara. Pecah dan awaknya tidak ada yang selamat. Lalu kemudian mulai diselidiki, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata didapati dari hasil penelitian, ada satu retak kecil di kapal selam itu yang tidak cepat ditangani. Karena dipikir begini, cuma retak kecil, gak apa-apa. Saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kala ada satu kelemahan kecil yang kita masih sayang saya.
Kita pikir, ini kan tidak apa-apa Tuhan. Ada dosa yang kita anggap, kecil, ini kan tidak apa-apa Tuhan. Lalu kemudian kita terus pelihara. Ada satu kelemahan kita kecil, lalu kita katakan, nggak apa-apa, ini kan cuma kecil, kita terus pelihara. Tapi satu waktu dia akan menjadi besar dan memecah semua yang ada dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan buka celah sekecil apapun hari-hari ini. Ada seorang penulis buku yang menulis buku dengan judul Jubah Pengurapan, dikatakan demikian, dicari generasi Henok hari-hari ini yang bergaul akrab dengan Tuhan dan diangkat dalam hadirat Tuhan. Dan ada seorang peneliti berkata begini, Josh Barna, bahwa hanya 8% ternyata kekristenan sejati, saudara, yang datang kepada Tuhan karena memang cinta kepada Tuhan. Yang datang kepada Tuhan, even itu diberkati atau tidak diberkati, even itu dalam masalah atau dalam kemenangan, dia tetap mencintai Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Itu ternyata itu hanya sekitar 8%. Artinya apa? Sebagian besar datang kepada Tuhan itu dengan kepentingan, ya, dengan kebutuhan. 8% itu datang kepada Tuhan dan dia berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Itu sekitar 8%, saudara. Jadilah pribadi 8% itu, saudara, ya, yang tetap menyembah Tuhan di dalam segala keadaan, yang tetap memberi kepada Tuhan dalam segala keadaan. Musim, saudara, menabur, musim menuai itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau kita terus menabur, kita pasti menuai, saudara, ya. Kalau kita berhenti menabur, maka apa yang akan kita panen kalau kita tidak menabur benih, saudara? Jadi jangan melihat keadaan, saudara. Taburlah tetap yang baik pada Tuhan dan percaya Tuhan akan memberikan hasil yang baik juga dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, saudara, mari hari-hari cegah kebocoran hati dalam hidup kita. Hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan di dalam pekerjaan, hubungan pribadi kita sendiri. Saudara, semuanya minta Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus supaya tidak ada celah yang membuat kita menjadi lemah hari-hari ini dan menjadi goyah. Amin, saudara. Ada satu lagu yang berkata begini, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Percaya itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lagu ini adalah lagu favorit saya, saudara. Sebelum saya kena COVID, lagu ini selalu saya dengungkan, saudara. Saudara, ketika COVID mulai melanda, saudara, dan banyak hal mulai terjadi dalam pelayanan, saudara. Ya, banyak hal mulai terganggu dalam pelayanan, saudara. Tetapi saya naikkan pujian ini bahwa Tuhan, walaupun musim berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi.
Walaupun mungkin saudara kegiatan aktivitas kita sudah tidak seperti dulu lagi saudara, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Amin. Dan saudara, setelah kami berusaha dengan ketat, saudara tahu bahwa saya itu setiap hari minum vitamin itu 4 saudara. Vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Karena saya takut kena COVID. Kemana-mana saya pakai masker, saya cuci tangan. Setiap kali saya pulang dari mana-mana pakai sepeda motor saya langsung saya cuci sudah sebelum masuk rumah. Tetapi itu pun kemudian Tuhan izinkan saya kena COVID saudara. Apakah saya kecewa dengan Tuhan saudara? Dan saya katakan, Tuhan, bukankah saya sudah menjaga semuanya? Tetapi Tuhan ingatkan saya, bukankah ini lagumu? Bahwa Tuhan selalu menjaga di dalam segala musim. Amin. Jadi ketika saya ada di rumah sakit, sambil berurai air mata, saya nyanyi lagi, Tuhan, bahwa kasih Tuhan tetap abadi apapun yang terjadi dalam hidupku. Amin. Naikkan pujian sekali lagi, katakan bahwa musim akan selalu berganti, tetapi percaya kasih Tuhan tetap memelihara kita sampai selamanya. Percaya, katakan amin. Percaya, katakan amin. Percaya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan selalu tanpa seizinmu. Tuhan selalu mengenyangkanku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Ia mengenyangkanku dan seumur hidup. Angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi, letakkan tangan kiri kita di dada, mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jamah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, musim selalu berganti dalam hidup ini. Ada kalanya kami mengalami musim-musim yang kurang baik dalam hidup ini ya Bapa. Namun kami percaya kasih-Mu selalu abadi dalam hidup kami Tuhan. Sehelai di rambut kami tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Bapa. Tuhan tetap pelihara kami, tetap melindungi kami, tetap menjaga kami, tetap memberkati kami, tetap memberikan kemenangan, mujizat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku,
dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu firman-Mu Tuhan itulah yang akan selalu menuntun kami. Amen. Penjagaan, perlindungan-Mu Tuhan, bahkan pemeliharaan-Mu Tuhan selalu ada. Hari berganti hari, musim berganti musim. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Nathan Semiri. Berkati pekerjaannya, berkati penggembalaannya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penjagaan pelindungan-Mu Tuhan senantiasa ada bagi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang terus menguatkan kita, dan tibanya kita akan memberikan persembahan. Para pelayan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Ya, dan bagi Bapak Saudara yang beribadah secara online juga boleh mempersiapkan persembahan kita yang terbaik yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kita sama-sama angkat persembahan kita. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya Engkau masih memelihara kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, sehingga sampai hari ini kami tidak mengalami suatu kekurangan apapun Tuhan. Kami bawa persembahan ini kepadamu Tuhan, biarlah lewat persembahan ini boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini dan boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Terima kasih buat persembahan Bapak Saudaraku. Dan waktunya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan kami yakin dan percaya semakin hari semakin ke depan Tuhan. Kami percaya pemulihan yang daripada-Mu terus Engkau nyatakan bagi bangsa dan negeri ini. Mari Tuhan Kau terus pulihkan negeri kami Tuhan dari situasi pandemi Tuhan. Dan Kau memberkati setiap para pemimpin. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau hikmat-Mu Tuhan Kau alirkan bagi para pemimpin ini Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa negeri kami dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan yang mereka selalu ambil Tuhan, itu semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya penjagaan perlindungan-Mu Tuhan selalu ada bagi pemimpin bangsa negeri kami Tuhan. Berkati TNI Polri Tuhan, yang menjaga kesatuan negeri ini Tuhan. Engkau menjauhkan dari perpecahan, menjauhkan dari pemecah belah Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan penjagaan perlindungan-Mu Tuhan yang senantiasa ada bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati kota kami, kota Bandung Tuhan, di mana Engkau menaruh di kota kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat dari Allah Bapa Sorgawi terus Tuhan mengalir atas kota kami, kesejahteraan kota ini Tuhan, semua dalam tangan kendali tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, di mana kami sudah mulai masuk bulan Desember Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami juga membawa rencana acara Natal kami Tuhan, di tanggal 25 Desember ini Tuhan. Semua berjalan dengan lancar. Kami boleh bersuka cita Tuhan, merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Sekalipun dengan protokol yang ketat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita surga itu boleh mengalir di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan pembangunan gereja kami, apapun yang kami perlukan, setiap dana-dana yang kami masih butuhkan, kami tahu Tuhan Kau menyediakan bagi kami. Berkati pekerjaan usaha jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan kami juga Tuhan, bahkan kesehatan kami. Dan kami juga teringat juga Tuhan buat kesehatan jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat mereka, Engkau kunjungi mereka Tuhan. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan, Engkau bekerja dan mujizat Tuhan itu boleh Engkau nyatakan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami, tim pastoral, para pelayan Tuhan, kami semua Tuhan dalam penjagaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kedangkan kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi dan
menjadi bagian kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak mantu cucumu, diberkati kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk.